Halo semuanya, pada video ini saya akan mempraktikkan materi networking dan remote Linux. Di sini, saya menggunakan Linux yang berjalan di VirtualBox sebagai server, dan Windows di laptop saya sebagai klien. Untuk tahap pertama, namanya persiapan jaringan. Langkah pertama kita akan melakukan pengaturan jaringan. Kita bisa masuk ke VirtualBox, kemudian pilih Virtual Machine atau VM, CentOS yang akan kita gunakan. Kita masuk ke menu settings, pilih tab network. Pada adapter 1, ubah pengaturan attach to NAT menjadi bridge adapter. Kenapa bridge? Ini dilakukan agar mesin Linux memiliki identitas jaringan yang setara dengan laptop Windows yang saya pakai. Dengan begitu, keduanya berkomunikasi layaknya satu jaringan yang sama. Selanjutnya, kita klik OK dan Start. Kemudian, akan muncul tampilan user seperti ini. Kita bisa pilih user utama yang kita masukkan, lalu masukin passwordnya. Yang tahap 2, eksplorasi dasar Linux. Sekarang, kita masuk ke terminal Linux. Kita akan mengeksplorasi file data.txt yang sudah diberikan hak akses sebelumnya. Ketik pwd untuk mengetahui posisi directory kita saat ini. Ketik ls untuk melihat daftar file dan folder. Ketik cd project untuk masuk ke dalam project tersebut. Ketik ls kembali untuk memverifikasi isi folder. Ketik cat.data.txt untuk membaca isi dari file tersebut. Tahap 3, informasi jaringan. Selanjutnya, kita cek konfigurasi jaringan. Ketik IPA untuk melihat alamat IP. Fungsinya dari perintah IPA, singkatannya IP address, adalah untuk menampilkan informasi yang detail mengenai semua antarmuka jaringan atau network interface yang ada pada sistem, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Selanjutnya, fokus pada bagian NPO S3 dan cari baris inet. Angka di sebelahnya merupakan IP dari Linux kita. Ketik IP root untuk menampilkan tabel rute untuk mengetahui di kemana data harus dikirim atau gateway-nya. Fungsinya memastikan server memiliki jalan keluar untuk mengakses internet dan jaringan lain. Ketik IP link untuk melihat status detail antarmuka jaringan. Terakhir, uji koneksi internet dengan ping 8888. Perintah ini mengirim paket untuk mengecek ketersediaan jalur dan latensi. Tekan CTRL plus C untuk berhenti. Habis itu ketik Windows R, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Kita ketik cmd dan lakukan ping 10.102.95.199. Jika muncul reply, berarti koneksi berhasil. Sedangkan jika request timeout, kemungkinan firewall Linux aktif, VirtualBox salah mode network, IP berbeda jaringan. Kembali ke terminal Linux, ketik hostname untuk melihat identitas dan detail sistem operasi kita. Untuk remote access, kita gunakan SSH, Secure Shell. Ketik systemcity status SSHD untuk memastikan aktif. SSH menyediakan saluran komunikasi transkripsi yang memungkinkan kita mengontrol server dari jarak jauh. Kemudian, kita bisa keluar dari tampilan ini dengan cara klik ESC. Lalu, tanda titik 2 BQ. Jika ingin memastikan portnya terbuka, apakah sebagai root dengan sumin, lalu ketik sumin tulpn, pastikan port 22 sedang dalam status listening. Tahap 5, remote access dari Windows. Mari kita remote Linux dari cmd Windows. Ketik SSH Valentino atau nama user @10.102.95.199 di IP masing-masing. Jika kita baru pertama kali, akan muncul pesan fingerprint, ketik yes saja. Jika muncul, lalu masukkan password
yang ada di user. Setelah masuk, kita bisa menjalankan perintah langsung dari CMD Windows, seolah-olah kita berada di dalam server. Ketik pwd untuk mengetahui posisi directory kita saat ini, ketik ls untuk melihat daftar file dan folder, ketik cd project untuk masuk ke dalam folder project, ketik ls untuk kembali memverifikasi isi folder, ketik chat data.txt untuk membaca isi dari file tersebut. Ke tahap ke-6, selanjutnya manajemen user. Ketik su staff s1 untuk pindah user, lalu Buami untuk melihat siapa user yang aktif. Ketik Bu untuk melihat siapa aja yang sedang login di sistem. Gunakan perintah scp untuk mengirim file dari satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya scp/home/validino/data.txt staff1@10.199.199.2/home/staff1/. Pastikan path directory yang Anda masukkan sudah benar sesuai sistem file Anda. SCP adalah perintah untuk memindahkan file atau perangkat melalui jaringan. SCP menggunakan protokol SSH, sehingga file terenkripsi dan aman selama proses pengiriman. Fungsi utama SCP adalah menyalin file atau directory dari satu perangkat ke perangkat lain secara aman. Sebagai penutup, mari kita bahas SCP Secure Copy. Fungsi utamanya untuk menyalin file atau perangkat melalui jaringan dengan aman karena menggunakan protokol SSH. Mari kita lihat strukturnya. Strukturnya itu scp/home/validino/data.txt staff1@10.199.199.2/home/staff1. Berikut rinciannya. SCP perintah dasar untuk menyalin file /home/validino/data.txt directory asal dan nama file yang akan dikirim. Sedangkan staff1@10.102.195.199 username dan IP tujuan. Untuk titik 2/home/staff1/ directory tujuan di sistem Linux tempat file yang akan disimpan. Sekian demonstrasi praktikum yang saya lakukan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.